Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kurma Fuada sekalian, terima kasih masih setia menemani sebagai penonton dalam acara Kurma Fuada di tahun ini. Pada episode kali ini saya saya mendatangkan Ibu Miftahur Rif'ah. Beliau adalah Ketua Prodi Ilmu Hadis. Nah, tepat sekali ini pemirsa, karena saya kebetulan akan bertanya-tanya tentang hadis. Nah, saya mendatangkan langsung pakarnya. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi Ibu, di sini pada episode kali ini saya akan bertanya sedikit saja tentang gini Bu, saya itu sering mendengar ya istilah-istilah sekarang itu kan banyak komunitas-komunitas ya Islam ya Muslim itu sering menyatakan ke kelompok lain itu kamu nggak nyunah, ini lo yang nyunah. Nah, saya jadi bingung konsep sunnah itu sebenarnya kayak gimana gitu. Oke. Baik, terima kasih, saya buka dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, selamat Ramadan kepada semuanya ya. Ini kita ketemu di acara Kurma ya, kuliah Ramadan bersama Fuada. Baik, satu hal ya, memang pemahaman sunnah, apalagi hari-hari ini ketika di era media sosial yang luar biasa itu kan memang banyak orang yang tiba-tiba menganggap dirinya paling sunnah atau sebaliknya orang lain yang nggak nyunah dan seterusnya. Kalau kita runut ya Mbak Nisa, bahwa yang dimaksud sunnah itu mungkin orang masih ada yang menyamakan hadis dengan sunnah gitu. Berbeda ya, nah, antara itu sunnah dan hadis. Ada yang menyamakan, ada yang beda. Kalau hadis itu memang apa saja yang keluar daripada Nabi, baik itu perkataan, buatan, dan sebagainya semacam itu ya. Kalau sunnah itu sama, itu semacam jalan, semacam kebiasaan. Barangkali kalau sunnah lebih kepada sesuatu yang perilaku Rasulullah atau budayanya Rasulullah, itu masuk sunnah. Meskipun di dua sisi ini ada juga yang menyamakan ya sunnah ya hadis gitu kan, itu bisa diterima juga. Iya, dua makna tapi dua kata tapi satu makna, itu ada juga sebenarnya. Tapi tidak ada juga yang spesifik. Memang kalau sunnah itu lebih kepada perilaku Rasulullah, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau tidur, itu sunnah. Nah, kita juga perlu membedakan juga sunnah dalam terminologi hadis ini dengan sunnah dalam terminologi fikih ya. Karena kadang-kadang masih ada juga yang tumpang tindih gitu. Kalau sunnah dalam fikih kan ada wajib, ada sunnah, ada hukum ya, wajib, sunnah, kemudian mubah. Yang sunnah itu tata cara atau jalan atau perilaku yang biasa dilakukan Nabi. Artinya sebuah kebiasaan, tradisi, ya itulah sunnah. Berarti kalau hadis itu istilahnya kayak lafaz-lafaz yang biasa kita baca, itu hadis. Tapi kalau sunnah lebih umum deh, ada atau tidak redaksi hadisnya. Tapi kalau dulu itu perjalanan hidup Nabi, itu maksudnya sunnah. Ya, jadi sunnah itu kayak hadis yang fi'liyah gitu ya. Kalau hadis kan bisa qauliyah, bisa yang merupakan cita-cita Nabi, bisa yang lainnya. Tapi kalau sunnah tuh kayaknya malah spesifik yang fi'liyahnya Rasulullah. Berarti kalau kita mau mencontoh Nabi itu mencontoh sunnah fi'liyah iya, dalam hal kesana. Berarti apakah yang semua berasal dari Nabi niku wajib kita ikuti atau ada kriteria-kriteria yang diikuti itu yang bagian ini, yang ini tidak perlu atau gimana itu? Berkaitan dengan mengikuti sunnah, barangkali yang pertama yang harus ditekankan keyakinan dulu ya. Yakin bahwa sebagaimana di surat Al-Ahzab 21 ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu ya. Ada keyakinan bahwa memang apa yang datang dari Rasulullah itu adalah sebagai uswah terbaik, sebagai
sebagai teladan yang terbaik itu ada pada diri Rasulullah. Itu keyakinan pertama kita sebelum kita memilih-milih dan tidak terjebak jadi salah pilih. Gitu. Jadi nah dari situ kemudian ada hadis-hadis keharusan kita untuk Rasulullah. Kalau ayat tadi ada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir, gitu ya. Bagi orang-orang yang beriman pada Allah, percaya pada hari akhir dan selanjutnya, gitu ya. Ada ayat lain, barang siapa yang cintaku maka ikutilah aku, di Ali Imran itu juga. Kemudian di hadis-hadis tentang perintah mengikuti sunnah itu memang ada. Tetapi apakah semua yang dilakukan Nabi itu berarti sesuatu yang wajib kita ikuti? Nah itu yang kadang-kadang menjadi beda. Ternyata ulama memang membagi ya, tidak semua yang diikuti Rasulullah tidak semua yang berasal dari Rasulullah itu berarti semua wajib diikuti, kan ternyata enggak juga. Ada wilayah yang wajib diikuti, tapi sebaliknya ada wilayah yang justru sebaiknya tidak ikuti, malah dilarang ya, malah dilarang. Ada gitu. Ada juga di antara keduanya. Jadi yang mubah saja, tergantung dia nanti berniat seperti apa. Contohnya mungkin Bu. Nah, kalau yang wajib diikuti itu sesuatu yang berkaitan dengan ibadah Allah ya. Ya kan, bagaimana dia melakukan sholat, beliau sholat, bagaimana ini kan memang kita harus wajib ikut. Bagaimana beliau salam dan seterusnya itu kita harus mencoba mendekatkan diri dengan apa yang diajarkan Nabi. Kemudian yang justru tidak boleh bahkan haram diikuti itu ulama misalnya mencontohkan bagaimana Rasulullah menikah ya. Katanya istrinya Rasulullah lebih dari 4, itu adalah khususan ilah gitu ya. Menjadi hal-hal khusus yang memang hanya untuk Rasulullah. Atau mungkin kalau Anda dengar sejarahnya Nabi itu dapat wahyu, caranya beliau ke gua lalu duduk diam, lalu bilang aku nak ngono ya iso gitu ya. Langsung pergi ke jadi gua. Nabi palsu. Semacam itu juga tidak boleh diikuti karena itu jalan-jalannya Nabi ya. Apalagi berita beliau mendapatkan wahyu seperti ini, seperti orang pingsan, lalu pura-pura pingsan, berarti kita dapat informasi wahyu, ilmu baru langsung disebarkan. Ini nggak usah diikuti, ini khas kenabian yang memang tidak bisa diikuti. Nah, yang diantara keduanya, antara yang wajib diikuti dan haram diikuti adalah yang mubah. Apakah yang mubah itu? Mubah itu termasuk diantaranya adalah sifat kemanusiaannya Nabi. Sifat Rasulullah pakai baju gamis panjang mungkin ya, itu mungkin lebih karena tradisi di sana. Abu Jahal juga pakai itu, ingat ya. Jadi satu hal yang berkaitan dengan hal-hal tradisi-tradisi lokal itu memang tidak menjadi suatu yang wajib. Mungkin itu mubah kalau Anda mengikuti, kalau dalam fikih misalnya Anda mau ikut ya mungkin kesunahannya Pak sampainya di sana, tapi tidak sampai yang orang ini orang itu tidak, kalau tidak begini salah. Tidak wajib diikuti, berarti cuma mubah. Iya, semacam itu. Sehingga kita harus jeli untuk meletakkan wilayah-wilayah syariah kemanusiaannya Rasulullah ini agar kita tidak terjebak pada merasa wah ini harus diikuti, kemudian yang ini menjadi tidak boleh, itu tidak nyunah dan seterusnya. Itu yang mungkin hari-hari ini kadang-kadang menimbulkan masalah. Apalagi kita di Indonesia dan kita manusia biasa, itu maksudnya secara Rasul manusia pilihan, dan Rasul ada di Arab yang tentu budayanya akan berbeda dengan yang ada di Indonesia, gitu gitu. Jadi mungkin secara ringkasnya Bu, untuk kaum milenial atau kaum muda itu ketika mau mencoba berperilaku yang ittiba sunnah, yang boleh dilakukan, itu kira-kira bisa diaplikasikan dalam apa Bu? Ya di kehidupan sehari-hari kita yang simpel-simpel itu, tapi bermakna bahwa oh saya itu sedang ittiba sunnah, tapi maksudnya yang sunnah yang bisa bernilai berpahala gitu, itu dalam hal apa itu? Ya. Mungkin gini, saya cerita dulu ya Mbak Nisa. Ada sebuah kasus di masa Rasulullah itu, pada suatu hari Rasulullah itu lewat di sebuah kebun kurma, kan itu ada suara duk suara yang beliau tidak paham karena beliau tidak dari kalangan petani ya.
Nah, kemudian beliau tanya kepada orang-orang yang ada di situ, ini sedang apa kalian? Ini suara apa? Oh, ini suara proses pengkawinan kurma. Saya tidak tahu juga seperti apa itu ya. Terus Rasulullah mengatakan, andai kamu melakukan yang kayak gini, mungkin akan begini. Itu kalimatnya Rasulullah, komentarnya saat itu. Kemudian beliau pulang. Nah, tadi masyarakat yang sedang ngopeni kurma tadi, mereka berpikir bahwa semua kalimat yang keluar dari Rasulullah itu adalah hadis yang wajib diikuti. Maka mereka melakukan seperti apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Berapa waktu kemudian ternyata kurmanya mati, gitu kan? Gagal seperti yang diharapkan. Akhirnya mereka mengirim utusan datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah melakukan apa yang seperti Anda sampaikan, tapi kok kurma kami mati. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau urusan dunia maka antum maklam, itu kan, Anda lebih paham dengan urusan duniamu. Kalau urusan din, kembalikan kepadaku. Nah, di sini sebenarnya kita itu diajari untuk memilah mana yang ini wilayah-wilayah yang memang secara syariat kita harus ikuti caranya Rasulullah, mana wilayah-wilayah keduniaan yang sebenarnya kita bisa punya pilihan. Jadi mana yang usul, mana yang bisa berubah, gitu kan ya, mana yang paket dasar yang harus diikuti, dan mana yang sebenarnya bisa berdialog dengan budaya adat istiadat setempat. Karena bagaimanapun Rasulullah juga dikelilingi oleh masyarakat yang punya budaya berbeda dan seterusnya. Sehingga disinilah kita harus cerdas barangkali, Mbak. Bagaimana cara milenial sekarang? Cerdaslah memahami hadis, gitu ya. Ketika ada berita datang itu jangan langsung oh ini berarti gini nanti gitu ya. Harus saya harus melakukan. Iya. Siapapun yang itu, saya kira kalau hari ini peluang-peluang untuk mendapatkan informasi tentang hadis itu juga menjadi lebih luas di edisi-edisi kayak hadis.com, kayak situs-situs yang memang bantu kita. Kalau mau ngecek hadisnya benar apa enggak, kita cek dulu. Kalau ketika ada berita yang ini benar nggak hadis apa bukan, nah gitu, sehingga kita menjadi muslim cerdas ya, sehingga bisa memilah mana yang ini yang harus diikuti, ini. Terus kita juga memahami kalau ada pendapat yang berbeda itu bukan suatu yang masalah, selama bukan wilayah yang usul tadi, bukan wilayah-wilayah yang kaitannya memang sesuatu yang iki wajib diikuti, gitu ya. Ada tempatnya sendiri bahwa ini harus sakit begini, tapi ada yang lain masih bisa dikompromikan dengan zaman, dengan keadaan, dengan budaya lokal. Iya, semacam itu. Misalnya urusan jam sholat atau waktu sholat. Kalau kita nuruti pengen itu kan jam pagi itu paling longgar ya. Kita pagi itu habis bangun tidur enak. Tapi kok sholatnya hanya 2 rakaat, gitu kan? Sementara kalau zuhur pas banyak pekerjaan, itu malah papa, gitu. Nah, kita kreatif, udahlah yang pagi yang 4 aja, yang siang yang 2. Itu jelas bukan. Maka ada wilayah-wilayah yang kita harus sampai di sini. Aturan-aturan sholat, aturan-aturan puasa, aturan-aturan semacam itu kita tetap harus ya berpegang teguh kepada sunnah itu. Tetapi ketika wilayah-wilayah sudah berkaitan dengan budaya, misalnya baju ya, tataran bajunya, kemudian motif, gitu kan, wah zaman Nabi nggak ada batik berarti batik haram kan? itu kebablasan gitu. Ketika zaman Nabi bahasa Al-Quran kendaraan terbaik itu unta merah, gitu ya. Kalau hari ini mungkin nggak jadi ke kantor gitu. Barangkali hari ini wujudnya adalah Ferrari, gitu. Nah, jadi semacam itu, bahwa ada wilayah-wilayah yang memang kita bisa tangkap sebagai sebuah keharusan mengikuti sunnah. Nah, disinilah kita butuh paham makna sunnah itu, kita butuh paham untuk kita mau belajar, open mind lah, bukalah pikiran kita bahwa memang banyak yang harus kita pelajari bersama Rasulullah. Gitu. Terima kasih banyak Ibu Rifah. Begitu pemirsa, semoga setelah ini kita tetap bisa ittiba sunnah Rasul, tapi tidak sampai kebablasan dalam tanda kutip.
Sekian episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.